Oke, cek. Jelas ya suara? Eh, Jelas, Pak. ya, harus yang di luar rumah, jadi kebetulan. Jadi mungkin kameranya nggak terlalu ini ya, karena kamera Asus ya seperti itulah. Baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Hari ini tanggal 31 Maret 2021, kita masuk di perkuliahan ke-6 Sosiologi Industri di hari Rabu. Ya. Nah, ini sebenarnya menarik. Sebenarnya pertemuan ke-6 ini, Pak Ari ingin mengajak 4 kelas yang Pak Ari angku untuk mata kuliah Sosiologi Industri itu ada kuliah tamu. Nah, public lecture itu. Nah, sebenarnya jatahnya kan UTS, sebelum UTS itu sekali. Terus kemudian setelah UTS itu sekali. Nanti yang sebelum UTS itu hari ini sebenarnya adalah materi tentang badan usaha, aspek hukum dan aspek sosial pembentukan badan usaha. Ada kolega dari Pak Ari yang ada di materi yang sudah saya upload itu. Nah, cuman permasalahannya yang bisa ternyata kelas C, D, dan A. D tidak bisa, karena hari Kamis itu ada perkuliahan dan Pak Farid. Ya sudah, berarti Anda terlewatkan kesempatannya untuk kuliah tamu online ya. Semua saya jadikan satu. Nah, yang hari Kamis itu kelas A, C, dan D itu saya jadikan satu. Nah, materi tapi tetap materi sudah saya berikan pada Anda. Nah, nanti tinggal tanya aja ke Pak Ari tentang itu. Tapi sebenarnya yang menjelaskan bukan Pak Ari, tapi kolega Pak Ari yang memang pakar di pendirian badan usaha dan pengalaman. Dia memang praktisi, ya, praktisi notaris ya. Notaris itu, notaris itu salah satu tugasnya yaitu memberikan sebuah legalitas tentang pendirian badan usaha. Nah, jadi seperti itu. Nah, hari ini saya tidak membahas karena yang menyampaikan materi harusnya kolega dan teman Pak Ari, karena kalian saya geser hari Kamis tidak bisa, ya sudah, kesempatan kalian hilang begitu saja, dan materi sudah saya berikan. Sebetulnya juga nggak terlalu ini ya, terlalu susah juga, tapi kalian bisa tanya-tanya nanti setelah ini. Nah, kuliah hari ini saya tidak membahas materi yang sudah diberikan oleh kolega praktisi teman Pak Ari itu. Nah, hari ini saya fokus membahas tentang tugas saja, ya, tugas UTS. Nah, beberapa waktu lalu, jam berapa tadi, jam 9, jam 10, itu saya berikan PowerPoint ya, di di Telegram ya, grup Telegram kalian masing-masing. Nah, eh, kesempatan kali ini, kuliah kali ini, harapannya kalian bisa bertanya, ya, bisa bertanya, dan kalian pasti akan banyak pertanyaan. Saya harap banyak pertanyaan karena kalian supaya paham tugasnya nanti seperti apa. Nah, termasuk contoh-contoh, kalian kan sosiologi pedesaan tidak diampu oleh Pak Ari. Nah, kelas-kelas yang sudah diampu oleh Pak Ari itu tidak terlalu kesulitan. Seperti kalian ini kesulitan karena harus ngejar kelas kelas A dan kelas C ya, solusi pedesaan itu. Jadi tidak apa-apa. Nah, hari ini kesempatan untuk diskusi dan bertanya bagaimana tugasnya, bagaimana ininya. Nah, begitu. Nah, jangan lupa absen. Saya ingatkan sekali lagi ya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa. Nah, sebentar. Ini juga saya rekam dan satu. Silakan bertanya. Saya langsung aja.
memberikan pertanyaan kalian jika kurang jelas dari 4 metode yang sudah Pak Ari share tadi sekilas. Ya, ada 4: social mapping, diagram 10, food basket tuh, terus metric scoring. Nah, di paparan PowerPoint itu lebih pada contoh-contohnya, saya tahu bisa lebih paham untuk memahami begitu, maksudnya begitu. Nah, narasinya apa? Isinya, konsepnya apa? Caranya seperti apa? Dalilnya seperti apa? Kita diskusikan sekarang. Nah, rekaman ini juga nanti akan saya render dan saya upload lagi di YouTube channel sama Pak Ari yang di sini itu. Supaya kalian bisa belajar. Ya, oke, silakan. Saya menunggu respon dari kalian karena nanti kalau saya jelaskan kalian harus baca dulu deh, baca ataupun melihat PowerPoint-nya dulu. Nah, apa itu ini itu seperti apa, tujuannya seperti apa gitu. Jadi biar jelas. Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Pak, saya mau bertanya. Siapa nih? Niken, Pak. Niken. Ya, iya Niken. Sebelumnya saya bertanya di luar dari 4 metode itu, Pak. Sebelum saya bertanya ke 4 metode itu, saya ingin memastikan sebentar. Ingin bertanya untuk memastikan. Jika seandainya saya memilih industri seperti rumah makan itu nggak apa-apa, Pak? Industri rumah makan? Maksudnya? Iya. Jika saya tugas UTS saya itu memilih seperti kayak rumah makan, seperti itu tidak apa-apa atau bagaimana? Maksudnya industri rumah makan ini apa ya? Saya belum paham dari kamu. Coba kamu jelaskan dulu. Rumah makannya seperti apa gitu. Rumah makan Ya, seperti jelaskan dulu. kayak itu Pak, kayak jualan oleh-oleh, jualan apa makanan khas yang ada di daerah saya gitu Pak. Maksudnya ini toko jual oleh-oleh atau jual makanan atau rumah Dua-duanya makan? Pak. Karena berbeda. Di rumah makan yang saya pilih itu ibunya itu jualan dua-duanya. Yang dijual apa? Makanan Yang pertama apa? itu ada oleh-oleh, terus yang kedua itu makanan kayak rawon seperti itu Pak. Oh, oleh-olehnya seperti apa? Oleh-oleh kayak seperti oleh-oleh khas Bojonegoro gitu Pak, kayak ledre. Oh, ledre pisang. Nah, begini. Saya bisa memilihkan kamu itu oleh-olehnya saja, industri rumah tangga yang khusus oleh-olehnya, jangan rumah makannya. Ya kalau rawon kan banyak rumah makan di mana-mana, kan ada ya, mungkin ya. Jadi home industri ledrinya saja yang kamu fokuskan di sana, ya. Jangan rumah makannya, rumah makan nggak masuk di sana ya, masuk. Jadi kalau industri ledrinya itu masuk. Itu nih Ken ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, industri led. Ya, sama-sama. Industri ledrinya. Ya, kalau ada yang mau ngangkat UMKM tentang industri, tapi industri makanannya, jangan rumah makannya. Ya, nggak masuk ya. Oke Masuk. Pak. Nah, Terima kasih. gini. Ya. Yuk, sama-sama nih. Ada hal yang paling penting di sana pada hubungan industrial itu kan ada 3 proses yang paling tidak bisa kalian ambil sebuah jalan. Yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah ini 3 hal yang paling urgent ya, paling ya umum lah. Artinya di sana itu ada proses produksi, ada proses distribusi, setelah didistribusikan, terus kemudian ada proses konsumsi. Nah dikonsumsi oleh siapa kan gitu. Nah boleh misalnya di daerah Madura itu kan banyak tentang industri rengginang gitu, rengginang dan hasil laut. Nah, itu boleh, asalkan ketentuannya adalah kalian melihat bahwa di sana
tenaga kerjanya adalah tenaga kerja yang melibatkan orang lain, jadi tidak anggota keluarga. Ya, kalau industri yang hanya melibatkan anggota keluarga saja, ya bukan sosiologi industri, nggak ada hubungan industrial toh, nggak ada pengupahan, penggajian kan gitu, ya kan, nggak ada khusus itu, ya kan, nggak masa anaknya dibayar kan, enggak seperti itu. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau memang mau ngangkat industri makanan khas tradisional di daerah masing-masing silakan. Tetapi bukan rumah makannya, tapi industri hasil olahannya. Nah, jadi seperti itu. Tentu yang lain juga. Misalnya, Pak, rumah saya itu dekat pesisir, Pak. Di sana ada operasi penangkapan. Boleh. Operasi penangkapan ikan maksudnya. Itu boleh. Ini juga dikatakan sebuah industri tangkapan ya, industri penangkapan. Nah, biasanya justru nelayan tradisional itu mengerjakan cukup banyak. Sekitar minim itu 10 sampai 15 orang tuh narik jaring. Nah, itu kamu teliti di sana, kamu wawancarai. Pemilik kapal boleh. Ada juragan darat, ada juragan laut, ya kan? Terus ada nelayan yang juru kuras, juru arus, juru pantau, juru angkat, juru pikul, itu banyak di sana. Nah, itu manajemen kerja itu di sana. Walaupun tradisional, tapi menurut saya menarik itu. Itu bisa banyak itu pasaran jadi skripsi itu. Jadi seperti itu. Nah, terus pertanyaan lagi misalnya, Pak Ari gimana kalau tempat saya itu banyak tentang tembakau. Nah, kalau tembakau dari sisi menanamnya, itu kalian masuk di sosiologi pedesaan. Ya. Tapi kalau kalian industri tembakau, dan kalian mewawancarai itu pengepul yang besar, itu boleh. Nah, ya, pengepul besar ini kan mempekerjakan tetangga orang lain untuk juru rajang itu ya, juru rajang itu, terus kemudian packing, terus kemudian mengirim, itu boleh. Nah, kalau menanam tembakonya tidak bisa, itu masuk ke studi pedesaan. Paham ya? Jadi ada beda di sana. Untuk tugas itu yang kalian fokuskan di sana adalah hubungan industrial. Nah, bagaimana penggajian? Bagaimana ini? Syukur-syukur kalian mau ungkap pegawai atau pekerja di daerah Pamekasan itu ada gudang garam di daerah desa Budukan ya, Budakan itu saya lupa, Budakan ya, itu ada ini juga bimbingannya Pak Ari itu lagi penelitian juga di sana. Nah, itu bisa industri tembakau itu sudah beda lagi ya. Jadi yang diangkat bukan menanam tembakonya, tapi bagaimana memproduksi tembakau ini sampai jadi rokok dijual. Nah, jadi seperti gitu. Ataupun industri tembakonya saja dijual tembakau, boleh. Ya kan, mempekerjakan banyak itu. Apa tuh? Rajang itu apa ya? Bahasanya itu dirajang dipotong begitu ya. Nah, itu bisa. Ya, kriterianya seperti itu. Nah, itulah pilihan-pilihan tema atau topik untuk tugas UTS kalian. Oke, sekarang gini aja. Kita fokus ke pemilihan kriteria industri saja dulu ya, biar enggak ini fokus satu persatu aja. Hari ini dibahas tuntas supaya kalian paham dan tidak salah dalam memilih industri. Nah, sesi kan nanti ada 4 ya, 5 sesi, 4 aja. Jadi seperti itu. Nah, pemilihan industri untuk tugas UTS. Silakan ditanyakan yang lain. Barangkali masih belum jelas. Saya mau salah. Ya, Citra. Iya, Yuk, Pak. Citra gimana? Terkait pola konsumsi itu, Pak. Yang saya wawancarai pemilik dari industri tersebut. Terus jadi yang disebutkan itu pola konsumsinya itu yang diperlukan dalam produksi pabrik tersebut, Pak. Seperti kayak mereka itu kalau mau membuat
barangnya itu butuh minyak, kayu gitu, atau pola konsumsi Ya. dari pola Ya, halo. konsumsi apa itu rumah tangganya atau pola konsumsi dari Ya, kebutuhan. oke. Sebentar. Oke, Citra, saya potong ya. Gini. Yang tanya, sebutkan industrinya apa sehingga saya bisa mengarahkan dan memberikan fokus. Oh, ini loh. Ya. Jadi, industrinya apa? Makanan, industri ini, kan gitu. Kerajinan, apa. Apa, Citra? Industri Industrinya. itu industri tahu takwa gitu Pak, makanan khas Kota Kediri. Terus di situ beliau Oh, ya itu boleh. kayak produksi sendiri, terus ada tokonya sendiri Pak. Jadi orangnya itu menyangkut gimana semua UMKM yang ada di Kota Kediri juga. Ya, boleh. Pekerjaannya cukup banyak itu kayaknya. Saya tahu tuh di tahu tahu di Kediri itu tahu takwa kuning itu ya. Nah, di Iya sini Pak. kalau kalian mewawancarai pemiliknya, berarti pola konsumsinya adalah pola konsumsi bagaimana memproduksi, memproses ya, mendistribusikan, memproduksi, mendistribusikan dan melihat sejauh mana konsumsi dari pembeli. Jadi seperti itu. Artinya secara umum itu ya, kalau kalian mewawancarai pemilik, berarti ya pemilik ini kan pemilik pabrik, bukan konsumsi dari keluarga pemilik perusahaan itu tidak. Kalau pemilik loh ya, berarti bagaimana dia membeli bahan baku, terus kemudian bagaimana mengolah bahan baku tadi, sehingga jadi tahu takwa kuning itu kan, apa macam-macam begitu. Nah itu ya. Jadi yang dimaksud pola konsumsi di sini itu adalah pola konsumsi pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaannya. Ya, membeli bahan bakunya, membeli alat-alatnya seperti apa, terus kemudian mempekerjakan pegawainya dengan memberikan upah atau gaji mungkin harian, mungkin mingguan atau apa. Nah, itu kalau pemilik. Nah, kalau karyawan, pekerja atau pegawai atau buruh gitu, yang dipotret adalah pola konsumsi di rumah tangganya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kan kalau karyawan kan tidak pernah berpikir bagaimana membeli sumber daya alam ataupun membeli sumber bahan bakunya kan gitu, nggak ada. Pola konsumsinya khusus adalah pola konsumsi untuk sehari-hari keluarganya seperti apa. Nah, nanti itu menarik itu. Ini sebuah nanti saya akan perkenalkan kalian teori mikro, teori makro, teori meso di situ. Muncul. Nah, nanti ada sinkron konsepsi teori. Tapi harus potret dulu seperti apa. Itu Citra yang bisa saya sampaikan. Iya Pak, terima kasih. Ya oke. Ya bagus. Industri seperti itu menarik ya. Banyak di tempat-tempat yang lain industri. Nah Pak, saya misalnya ini, Pak saya di rumah saya itu ada nelayan, ada ini, tapi saya fokus ke ada pabrik atau bukan pabrik ya, home industri pengolahan ikan asin. Boleh. Nah, bagus itu, ikan kering atau ikan asin. Nah sekarang perlu hati-hati di sini adalah mempekerjakan orang dari luar atau tidak. Artinya tetangga, terus kemudian teman-temannya atau apa yang bekerja di situ. Gitu. Tapi kalau dikerjakan cukup hanya tenaga kerja keluarga saja, saya pikir nggak masuk kriteria ya. Maaf. Jadi seperti itu. Oke. Ada yang lain? Saya Pak mau bertanya. Ya. Silakan. Siapa ini? Pak. Iya, betul. Saya kan mau memakai industri konveksi rumah tangga sama itu sablon. Itu
kira-kira dipisah apa dijadikan satu saja, Pak? Karena yang konveksi itu kan eh baju kan, kayak jahit-jahit baju gitu. Kalau sablonnya kan Ya, ya. mungkin lebih produksi banyak gitu untuk Nah, komunitas-komunitas lainnya. Nah, nah, itu untuk bagian proses tadi yang produksi itu membahas kayak bahan-bahannya atau pengeluarannya dari usaha tersebut ya, Pak? ya. Satu perusahaan enggak itu yang konveksi sama sablon itu? Yang konveksi itu milik bule saya, terus yang sablon itu milik sepupu saya. Tapi itu ibunya gitu, masih satu. Satu keluarga, maksudnya usaha gitu. Ya, satu keluarga punya dua usaha dan memperkerjakan tetangga orang lain gitu, Pak. Oh, boleh. Jadikan satu aja, yang sama aja itu. Ya kan? Iya. Biasanya kalau menerima order dari sini ya, oh butuh apa? Butuh sablon itu ke pemekan. Tapi kalau butuh Iya. usaha konveksi seperti mukena, hijab dan lain-lain ke ibunya, jadikan satu aja. Boleh kamu wawancarai bulekmu sama siapa? Sepupu. Ponakan ya? Sepupu ya, boleh. Iya. Silakan. Itu lalu untuk apa? Untuk metodenya yang kan ada seperti social mapping, pola konsumsi, stratifikasi sosial dan matrix scoring. Nah, apakah itu saya perlu memakai semuanya, Pak, atau bisa dipakai salah satu saja? Oh, enggak harus semuanya metode. Oh, harus semuanya. Berarti Ya, dianalisis satu persatu ya, Pak, dari semua ya, metode itu. betul, betul. Nah, Untuk iya betul. Terus gimana? untuk sospepnya itu saya itu kayak lebih ke memfokuskan distribusinya apa Pak? Karena kan di sekitar usaha Boleh. tersebut itu banyak instansi pendidikan gitu. Jadi banyak yang pesan ke saudara saya tersebut dari instansi sekitarnya gitu. Oh iya boleh. Boleh bisa. Ya, Ya, terus. lalu untuk yang saya tidak terlalu paham itu yang stratifikasi sosial sama matrix scoring. Yang stratifikasi sosial itu kira-kira saya gimana ya Pak? Nggak itu Pak, nggak ngeh gitu. Ya, jadi gini, kalau kamu, ya saya ulang dari awal ya, supaya yang lain jelas ya. Iya Pak. Gini Puspa, kalau memang itu milik satu keluarga dan usahanya dua, ya, yang bolehnya kamu bisa katakan dengan social mappingnya itu bagaimana pola distribusi, ya kan, pola mendapatkan bahan bakunya seperti apa, dari mana, itu bisa kamu buat di situ. Bentuknya peta begitu, peta pola relasi ya. Nah, sebenarnya saya kasih clue atau kunci. Social mapping itu sebenarnya tidak hanya sekedar peta sosial di sana yang kalian gambarkan di situ. Selain kalian gambarkan dalam bentuk peta begitu ya, translate begitu atau map gitu atau ini, itu tidak hanya sekedar itu, tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk melihat pola relasi, ya toh? Pola relasi dari bule dan ponakannya. Nah, kan biasanya kalau mau dibordir itu kan ada bahannya tuh, kainnya atau apa, itu dari mana? Oh, kulaan dari pasar mana dekat situ. Ya gambarkan saja, si peta kasih gambar, terus kemudian tanda panah. Jadi seperti itu. Nah, itu nanti akan membentuk. Jadi kalau bulenya kulaan dan lain-lain, misalnya ke pasar nih misalnya, ya. Saya mau tanya, siapa? Citra ya? Siapa? Puspa, bulekmu Iya itu Pak. kulaan dari mana? Pasar atau dari ada yang nganter gitu? Bahan bakunya yang mau di Kalau itu Pak belum tahu, tapi biasanya kayaknya kulaan di pusat kota deh. Nah, ya gambarkan berapa kilo dari anu itu, digambarkan misalnya ke, kalau di Surabaya itu
pasar yang khususkan itu Kapasan gitu. Nah, pasar Kapasan begitu. Ya sudah, gambarkan aja. Dari rumah, gambar rumah bulemu, kotak-kotak gitu, jalan kemana, terus mesti berapa kilo, ya digambarkan ya skala saja lah. Nah, gitu. Jadi nggak usah tepat-tepat betul juga nggak apa-apa. Yang penting di sini menggambarkan pola relasinya. Berarti relasi bulemu itu ya di pasar yang menjual bahan bakunya itu. Termasuk sepupumu, pulaan kaos yang polos-polos itu untuk disablon, gitu. Itu kemana? Iya. Apakah sama dengan di kulitmu itu? Kan gitu. Nah, itu social mapping, gitu. Nah, sekarang begini. Itu yang metode pertama ini untuk menjawab semuanya ya. Menggambarkan untuk teman-teman semuanya ini. Itu social mapping. Terus yang kedua, di sana ada diagram Venn. Nah, diagram Venn ini, nah setelah kamu tahu tentang pola relasi, maka diagram Venn ini adalah menunjukkan pola stratifikasi. Nah, tujuannya apa? Pola stratifikasi. Karena stratifikasi itu kelas. Stratifikasi itu kan kelas. Strata kan gitu kan. Nah, ketika kulit mukulaan dan lain-lain, dengan diagram Venn itu akan tergambarkan, pola stratifikasi itu kan diagram Venn gitu. Itu akan tergambarkan dengan besar kecilnya lingkaran dan irisan dari lingkaran itu yang muncul. Nah, kalian tunjukkan ke peragakan ke buliknya waktu mengambil data. Bulik misalnya begitu ya. Yang paling penting bagi seorang usahawan seperti usahawan seperti bulik ini, yang paling penting yang harus tersedia ada itu apa? Nah, dari itu gambarkan. Satu modal, gitu. Kedua bahan baku, tiga relasi, empat pinjaman dari bank misalnya gitu. Nah, gambarkan dengan lingkaran-lingkaran itu. Semakin besar lingkarannya, ya kamu buat lingkaran besar, kecil, sedang, kecil. Nah, kalau bule misalnya yang paling penting dari usaha bule ini apa? Oh, bagi saya ya pinjaman dari bank untuk modal. Seberapa bule bulatannya? Besar banget, itu penting. Nah, segini, oke. Pasang itu lingkaran paling besar kan gitu. Nah, setelah itu apa? Oh, bahan baku. Bahan baku seberapa? Lebih kecil lagi ya, lingkaran lebih kecil lagi. Ya kan buat lingkaran. Nah, terus kemudian langganan atau order itu berapa besar lingkarannya? Oh, itu besar juga. Nah, itu besar pasangkan juga. Jadi seperti itu. Nah, nanti kemudian diatur, ditaruh di meja begitu. Ini gini. Oh, ini nanti pasti nanti akan ketemu. Lingkaran-lingkaran itu kan beririsan di mana. Nah, lingkaran itu, irisan itulah yang melambangkan stratifikasi sosial atau kelas sosial di situ ada. Pasti itu akan muncul nanti ya, pelan-pelan nanti kalian akan memahami itu semua. Ya sengaja memang saya berikan sedikit-sedikit materinya biar sambil belajar. Nanti kalau saya berikan bingung nanti kalian. Nah, gitu ya, lingkaran-lingkaran itu. Nah, sekarang foot basket. Foot basket itu metode yang ketiga. Nah, yang jelas karena sama-sama pemilik yang diwawancarai, ya, sepupu sama bule. Nah, kalian lihat pola konsumsi dalam mengelola usaha itu. Nah, karena pemilik loh ya. Kecuali kalian wawancarai juga pekerjanya, tetangganya atau apa yang bekerja di situ, pola konsumsi rumah tangganya kan gitu. Karena bule dan sepupu ini adalah pemilik, maka pola konsumsi dari pengelolaan usaha itu. Beli bahan baku seperti apa, kan gitu ya. Berapa duitnya, terus kemudian cara pembayaran langganannya seperti apa, atau kalau memang titip usaha bordir tadi, misalnya mukena atau hijab di toko, nah itu harus bayar 40 hari mundur atau gimana, kan gitu kan ya. Kalau memang dijual online seperti apa, itu akan muncul nanti di sana. Ya, kalian tulis saja di situ. Nah, di sana nanti akan muncul
Ya, setelah muncul di sana, pasti nanti kalian akan bisa menggambarkan. Sudah mulai nampak, oh usahanya bule seperti ini, usahanya sepupu seperti gini, polanya seperti itu. Nah, terakhir, matrix scoring. Matrix scoring itu melihat skala prioritas, apa yang harus dilakukan, kendala yang dihadapi. Kan muncul kendala-kendala dong, usaha itu. Kendalanya, kamu tanya ke bule, kendalanya apa bule? Kendalanya kalau bayar 40 hari, ini modalnya harus double. Karena kan saya harus muter yang ditaruh dengan yang operasional. Gitu. Tulis saja. Nah, di situ akan muncul di data, ya nomor 1, 2, 3, nah gitu. Urut ke bawah gitu, urut ke bawah begitu. Nomor 1 modal, nomor 2 pinjaman, nomor 3 harga, fluktuasi harga, keempat distribusi. Nah, kalian buat scoring di situ. Kalian buat misalnya yang paling penting kan ada tabel begitu ya, bentuknya tabel. Nomor masalah, terus kemudian scoring. Nah, scoring kalian buat bentuk lingkaran atau bentuk bulatan atau bentuk bintang atau apa. Tanyakan aja ke bule. Bule, kalau menurut bule yang paling penting itu apa? Wah, menurut saya yang paling penting ya pembayaran kontan misalnya, ya kan? Enak kan pembayaran kontan tuh, beli langsung ada orang beli langsung bayar, langsung kelihatan kan untungnya. Gitu. Oh, berarti ini skala nomor 1 bayar kontan. Nah, kalau saya buat skala dari 1 bentuknya bulat-bulat begitu ya, lingkaran-lingkaran gitu. 1 sampai 10 ini berapa? Oh, 10 penting itu. Tanya ke bule misalnya. Gitu. Nah, terus kemudian akhirnya ketemu ya skala sampai misalnya 5 begitu. Nah, yang paling paling ya nggak apa-apa dilakukan anulah apa misalnya bannya mundur. Nah, itu kendalanya ya bisa saja kendalanya bayarnya mundur. Wah, ini susah saya kalau bayar udah 40 hari bayar mundur masih ditunda lagi karena pandemi sepi dan lain-lain. Nah, itu berarti pandemi masuk di kriteria yang pertama bisa jadi. Nah, itu nanti muncul gitu. Setiap orang nggak akan sama. Nah, kalian nanti belajar. Nah, ini kesempatan kalian belajar seperti ini. Memang agak susah, tapi ya memang harus belajar ilmu baru. Jadi ilmu sosiologi terapan seperti ini. Seperti itu tidak hanya teori dan konsep saja, tapi itu bisa melihat keberadaan dunia industri seperti apa, realitanya seperti apa. Nah, oke itu, terus Pak ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa, nanti tanya-tanya lagi. Karena ini silakan. Yang lain silakan, kalau kurang jelas Pak, saya metodenya, silakan. Ya, siapa? Cindy. Oh, Cindy. Saya kan Ya. mau ngambil industri pemotongan kapal, Pak, di daerah Tanjung Jati Kamal itu bisa ya, Pak? Itu kan pekerjanya juga sudah lumayan banyak. Kamu bisa wawancara itu, pemilik sama pekerjanya bisa. Kalau pemiliknya kurang tahu sih, Pak. Kalau pekerjanya insya Allah bisa. Boleh, silakan. Berapa? Jasa itu, industri jasa. Jasa pemotongan gitu ya. Oh iya, Pak. Boleh, itu menarik. Makasih, Pak. Ya, silakan. Nah, itu silakan, industri jasa juga boleh ya. Bisa. Misalnya begini, Pak, di rumah saya itu, di dekat saya itu ada tetangga yang jualan online. Oh boleh, dijual di mana? Misalnya Shopee, Lazada, atau Tokopedia. Itu prosesnya dia memproduksi. Ada tetangga Pak Ari, itu ada yang jualan ini, madu. Ya, madu. Wah, keras itu saat pandemi begini. Terus rempah-rempah ya, rempah-rempah jahe. Nah, jahe cair atau jahe bubuk. Terus kemudian kunir, terus apa itu kunir macam-macam lah banyak.
Nah itu boleh. Dijual di mana? Dijual di online. Boleh, boleh. Banyak kan sekarang kan jualan kan nggak perlu punya toko, ya kan? Nggak perlu outletnya dijual online. Sekarang kan modelnya gitu. Ada Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee. Nah gitu, itu saja. Nah ada pertanyaan lagi, misalnya ini tadi. Pak mau nanya. Si. Sudah ya sendiri ya? Sini sudah ya? Sudah Bapak, makasih Ya. Pak. Ya. Eka, gimana? Gini Pak, saya belum paham yang food apa Pak tadi Pak? Food basket. Oh iya. Jaring-jaring makanan tuh. Itu kan pola konsumsi ya Pak ya. Nah maksudnya pola konsumsinya, contohnya kayak bahan bakunya industri ini itu apa aja, terus atau gimana Pak maksudnya Pak? Saya belum paham. Ya, kalau kamu mewawancarai pemilik, pasti yang digambarkan di situ, gambarkan saja, untuk gambar gitu, atau buah narasi boleh lah. Itu pasti bagaimana mengelola usahanya, kan gitu, ya. Bukan konsumsi rumah tangganya kalau pemilik. Saya ulangi lagi, kalau pemilik perusahaan yang diwawancarai berarti pola konsumsi dalam pengelolaan usahanya. Nah, kalau kamu mewawancarai karyawan, pekerja atau buruhnya, itu pola konsumsi sehari-hari dalam keluarga dia. Enggak Pak, apa? Maksud saya yang kayak misalkan bahan baku pola konsumsi, maksudnya kayak bahan bakunya. Misalkan nih, saya kan industri pembuatan tepung. Nah, bahan baku pembuatan tepung itu apa? Itu disebutin gitu loh. Gitu atau seperti iya, betul. Disebutin. Belinya dari mana, mendapatkannya dari mana, modal yang dipakai untuk usaha tersebut dari mana, misalnya pinjam bank atau join. Terus kemudian usaha tepung apa, nanti kan ada biaya untuk dikemas, terus ada proses distribusinya, kan gitu ya. Nah, tepung apa gitu. Tepung ikan, tepung pakan ikan, kan ada macam-macam tepung apa. Itu bisa dibuat narasi ya Pak ya? Boleh, narasi boleh, gambar boleh. Yang jelas gambar atau narasi kalian presentasikan, boleh menggunakan PowerPoint, boleh menggunakan video, terserah. Yang penting kalian upload di YouTube, di laman kalian masing-masing. Gitu? Boleh. Nah, presentasikan fotonya, gambarnya, silakan. Kalian kayak ngajar begitu kan? Nah, kalian videokan, kemudian kalian upload. Bagaimana membuat itu semua? PowerPoint boleh. Tidak dengan narasi Pak, saya dengan gambar boleh, silakan. PowerPoint dijadikan video kan bisa, gampang, sering, gitu, ya kan? Saya itu upload di YouTube. Nah, sekarang ada catatan lagi penting. Saat Anda wawancara, rekam dalam bentuk MP3 atau suara. Nah, apa fungsinya? Fungsinya, selain kalian menggunakan peragam 4 metode yang tadi, kalian rekam. Nah, Pak Ari akan meminta narasi itu pada ujian akhir semester kalian. Narasi itu, nanti saya berikan format, biar nggak bingung, satu-satu aja. Ya, untuk ujian akhir semester, nanti mengisi narasi hasil wawancara dari lapangan. Ya, biasa saja cerita. Misalnya, kamu di mana ini usahanya, Eka? Daerah mana? Di Mojokerto, Pak. Mojosari. Ya, misalnya Eka gitu. Saat ini saya berada di Seja Mojosari, berada di rumah pengusaha tepung dengan nama Ibu Wati.
Ya, narasi biasa aja, mengalir gitu. Nah, itu saya ajari kalian untuk membuat sebuah catatan lapang, field note. Nah, itu namanya. Ini kan penelitian seperti gitu. Berarti yang Nah, narasi itu kita sendiri, Pak. Maksudnya, dan dari wawancara itu. oh iya. Anda wawancara, Anda tanya jawab. Iya, Pak. Nah, Anda rekam. Nah, rekaman itu kalian transkripkan dalam bentuk tulisan untuk ujian akhir semester. Nah, tapi kalau untuk UTS, tayangan dalam bentuk YouTube divideokan. Mau PowerPoint boleh, pakai video boleh, apapun boleh, terserah. Yang penting jadi video, uploadkan ke YouTube. Nah, Pak Ari hanya minta linknya saja, nanti saya cek linknya itu, link YouTube-nya saja, kan sudah selesai. Gitu, itu untuk UTS. Terima kasih, Pak. Yo, ya memang ini pekerjaan menantang dan kalian butuh motivasi untuk semangat ini, harus bisa itu orang bisa. Nah, karena ini ilmu gabungan antara keterampilan kalian turun ke lapang, keterampilan kalian membangun jaringan, relasi, keterampilan kalian membuat itu menjadi bahan ajar. Nah, sebagai pertanggungjawaban publik kalian seorang akademisi itu harus diupload di YouTube. Nah, saya ulang sekali lagi. Saya tanya ini, apakah perlu penilaian Pak Ari dilihat dari subscribe-nya, viewer-nya, like-nya, dari komennya? Saya ulang sekali lagi. Hah? Gimana? Dari substansinya aja, Pak. Berapa? Kalau itu kayaknya terlalu... Oh, kalau substansi pasti itu jelas akademis ya. Nah, kalau itu pasti antara satu dengan yang lain pasti substansi, nilai dari hasil substansinya akan berbeda, bobotnya akan berbeda, kejelian, kedetilan, terus kemudian kedalaman kalian menggali, ya bisa jadi itu jadi hal yang berbeda dari setiap kalian, kan kemampuannya berbeda-beda. Nah, apakah perlu seperti gitu? Ya, perlu menurut saya sebagai pertanggungjawaban publik. Kalian ditanya orang ya harus dijawab di komen gitu, jawab. Ya kan? Situ, oh, berarti materi yang kalian upload itu menarik bagi orang umum. Itu ada penilaian tersendiri dari saya. Substansi bagus, komen, share, subscribe-nya bagus, ya sempurna nilainya, perfect gitu. Seperti gitu. Nah, gitu Sul. Jadi nanti saya lihat ini, oh substansi bagus, tetapi nggak ada subscribe-nya. Di antara kalian kan bisa saling subscribe, selesai kan? Ini berapa ini? 35. Udah cukup. Ini subscribe link saya kan sebelum dikasihkan Bapak Ari itu, kalian saling subscribe, saling viewer, saling komen, saling tanya, kan gitu. Jadi interaktif kan? Ada kelima, mungkin kelas yang lain, kelas A, B, kelas A, C, D, itu, tolong dong, ini linkku, ini hasil tugasku, tolong di subscribe. Keluarganya juga, saudara ini kan, teman-temannya, koleganya, sudah, ini kan lah, kerahkan semuanya, gitu. Nanti itu. Nah, ini kalau nggak dicoba seperti itu, kapan kalian akan berani untuk mengungkapkan gagasan dengan sebagai sebuah pertanggungjawaban publik itu akademis ya. Nah, gitu. Oke, itu saya pikir begitu si Eka. Ada yang lain? Silakan. Saya pelajari dulu aja. Sopo juga namanya Kopi. Kopi juga. Samsul aja Pak dulu Kak. Sul, apa Sul? Ya, jadi saya bingung di opsi yang akan saya itu sih Pak, untuk dilakukan observasi. Nah, kan tadi di awal kalau rumah makan itu nggak boleh. Sebenarnya di awal saya itu mau ke pemiliknya Bebek Sinja itu. Terus opsi kedua itu kayak sebuah gudang distributor peralatan rumah tangga gitu, itu masuk apa enggak Pak?
Kalau Sinjai kan Oh, sepertinya boleh. Nah, distributor boleh, industri distribusi boleh. Nah, sekarang itu kan usaha-usaha yang ada sekarang seperti Shopee dan lain-lain itu kan distribusi semuanya boleh. Nah, kan besar. Apa distribusi apa dulu? itu Pak, jadi kayak tempatnya perabotan rumah tangga kayak apa ya, banyak sih Pak, Mebel juga. mulai dari Mebel juga. lemari terus ya nggak mebel aja sih Pak, lebih lengkap lah intinya. Oh Jadi ya. serba peralatan rumah tangga itu ada di sana semua. Oh, Dan kayak itu anu ya, perlengkapan memenuhi kebutuhan rumah tangga itu perlengkapan gitu. iya Pak, Produksi sendiri atau pemasok sih Pak, lebih beli? jatuhnya ke pemasok. Jatuhnya ke pemasok. Berapa karyawan? Kalau karyawan banyak Pak. Oh boleh deh, nggak apa-apa. Saya mau lihat hubungan industrialnya saja. Nggak Berarti apa-apa, kalau bebek Sinjai itu nggak masuk ya Pak? Enggak, itu biasa aja, itu makanan, rumah makan. Artinya orang beli besinje dibungkus boleh. Tapi kalau yang tadi kan ada industri olahannya apa gitu, ada ininya kan gitu. Bebek sinje ya makanan biasa, jangan Iya. rumah makan biasa ya. Ya, oke, silakan. Itu Sul. Sudah Saya, Pak, makasih. Ya, siapa tadi? Cek. saya Pak. Ini antara Bobi tadi, kayaknya Bobi deh. Bob, gimana Bob? Tadi kok tanya Bobi. Ya Pak, saya mau ke pabrik kan itu membutuhkan surat. Nah, Pabrik rencana apa? saya itu Sebentar Bob, putus-putus. Pabrik apa? pabrik singkong. Oh, Pembuatan. singkong yang kemarin kamu tanya. Nah, itu Pabrik kan singkong ini maksudnya karena apa sih Bob? Lebih spesifiknya apa? Produksinya apa? itu ke Produksi apa? pembuatan tepung tapioka, Pak. Oh, bisa itu kalau tepung tapioka boleh. Ya, boleh. Bisa Bob. Itu. Kendalanya nah, gitu, Pak. Terus ada teman saya Apa? Sebentar. Saya di luar soalnya. Ada suara kereta masuk. Apa Bob? Kendalanya? itu masuk ke pabriknya itu harus bawa surat pengantar. Itu, Pak. Itu bagaimana? Kan saya ada kenalan orang pekerjanya, teman lah Pak, teman itu apa boleh wawancara di luar pabrik gitu Pak? Boleh aja. Kalau mereka bersedia, apa-apa. Ini kan untuk kepentingan belajar saja, tidak ada untuk apa. Kan selesai. Ya kalau formal-formal gitu agak susah memang. Cari aja yang informal. Misalnya, oh saya kenal manajernya. Manajernya dengan cara untuk belajar aja. Belajar mengelola pabrik tepung tapioka seperti apa, manajer produksi misalnya. Terus kemudian dari karyawannya atau pekerjanya, kamu bisa tanya, boleh jangan cari, boleh kita sambil santai begitu ya, boleh. Nah, begitu. Saya pikir carilah yang informal aja, nggak usah ribet-ribet kan yang kamu. Jadi kamu susah sendiri, nggak mengerjakan tugas gara-gara surat nggak lama nggak dijawab dan lain-lain. Jangan itu. Cari cara yang kreatif gitu, gimana caranya. Jadi seperti gitu ya. Ya kalau memang nggak mau saya harus formal. Teman baik aja mau kayaknya. Jadi kalau teman kenal baik bisa. Ya, itu Bob. Jadi wawancaranya itu di luar ya Pak ya, di luar pabrik itu boleh Pak? Iya di luar aja. Di rumahnya boleh, nggak apa-apa. Di pabrik kerja mereka, tapi bisa wawancaranya. Malahan lah itu. Logikanya gitu. Ya toh? Itu Bob. Ada lagi Bob? Baik. Oke, ya. Siapa tadi? Siti ya? Saya Pak, iya. Iya. Ya gimana Nur? Gimana Nur?
Pak, kan saya kan ambil usahanya tetangga saya, itu usaha produksi kerupuk, Pak. Jadi tetangga saya itu memperkerjakan tetangga saya juga. Tapi apa itu pekerjaannya itu cuma 3 atau 4 orang gitu, Pak. Gimana, Pak? Apa boleh atau saya ganti? Kurang anu ya, kurang ini. Saya mau tanya, itu dibayar upahnya mingguan, harian, atau bulanan? Atau berdasarkan produksi yang dihasilkan? Sepertinya berdasarkan produksi yang dihasilkan, Pak. Ada industri lain di sekitarmu? Ada sih, Pak. Kayak apa itu jualan kayak juragan roti goreng, tapi itu bukan produksinya yang menyewa karyawan. Kayak apa itu bosnya itu ada orang yang jualin gitu, Pak. Kayak Lijo gitu, Pak. Oh, ya distribusi saja berarti ya. Oke deh, kalau memang nggak ada di sekitarmu, boleh deh kerupuk itu. Kamu ini kan Yang ya. kerupuk ya, Pak? Oh nanti ya kerupuk aja. Kerupuk boleh. Bisa ya. Tapi harus detail ya. Bagaimana, Pak? Harus detail. Harus detail. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Harus detail. Detail. Ya, harus seperti itu. Nah, saya pasti akan melihat industri ini layak atau tidak itu dari kompleksitas masalah. Dan kompleksitas masalah itu muncul dari 1 social mapping, 2 diagram PEN, 3 pola konsumsi, 3 matrix scoring. Semakin banyak masalah yang dihadapi itu semakin menarik. Kalau perusahaannya landai-landai saja ya tidak menarik bagi saya. Jadi biasa saja gitu. Itu yang banyak kendala itu yang menarik. Itu kan dinamis begitu. Nah, itu justru akan kita bahas nanti kerangka pemecahan masalahnya nanti. Nah, saya akan memperkenalkan kalian nanti pada saat UAS itu setelah kalian rekam semuanya, kalian transkripkan dari video dalam bentuk suara, kemudian bentuk kalimat ya, tugas UAS ini dan akhir semester. Nah, nanti saya akan berikan tools namanya SWOT analysis. SWOT analysis ini untuk pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan caranya seperti apa? SWOT analysis. Nah, waktu sosiologi pedesaan itu anak di kelas saya berikan SWOT analysis. Nah, mereka sekarang sudah bisa, enak. Ya. Sekarang sudah mulai anak-anak di yang kelas-kelas itu sudah menunjukkan ke saya, Pak seperti ini saya mau lebih dalam, Pak. Silakan, gali lebih dalam. Ya, nanti tujuannya untuk tidak hanya untuk UTS kalian, untuk mengerjakan UAS. Tapi UAS itu kan kalian juga pas puasa itu kalau misalnya, pas hari raya itu tak ribet itu. Makanya sekali terjun ke lapang, kalian rekam, kalian video, mana yang tugas khusus untuk UTS, mana tugas untuk UAS, itu kalian sekalian jalan gitu loh maksud saya. Jadi tidak kembali lagi ke lapang lagi seperti itu ya. Nah, nanti saya berikan contoh deh, contoh formatnya seperti apa. Jadi saya berikan contoh ya. Nanti ingatkan Pak Ari, kayaknya ada tuh contoh nanti saya berikan khusus kelas ini. Harus ngejar ketinggalan. Itu saya pikir siapa? Nur. Mana Nur ya? Sementara itu dari Pak Ari Nur. Ada yang lain? Iya, Pak. Saya mau nanya, Pak. Siapa ini? Linda. Ya, Lin. Gimana? Saya jadi bingung, Pak, mau ambil produksi yang apa, soalnya bingung, banyak pilihan dan saya semakin gimana ya, mau memetakan social mapping, diagram PEN, pola konsumsi sama matriks scoringnya itu bingung. Jadi saya mau minta rekomendasi dari Pak Ari. Iya, apa? Yang kamu tertarik apa di sini? Kamu di mana? Daerah mana? Sebutin dong. Industri sebutin daerah mana? Dekat-dekat kok, Pak. Ada kayak industri pelintingan rokok. Itu loh, Pak. Terus ada kayak industri
apa namanya ayam kayak pabrik ayam Potong. gitu loh Pak. Ya. Ayam potong. Bukan ayam potong. Iya benar Telur. ayam potong. Iya benar sama. Gimana sih? Iya ayam potong kayak ayam. Iya benar Pak kayak banyak ayam gitu loh pabrik gitu. Terus Iya. sama itu apa nelayan payang. Payang. Iya mayang. Kayak di sini sebutannya mayang. Mayang. Iya, jaring Iya. payang itu. Iya. Ya. Kamu kesulitan nggak wawancarai nelayan jaring payang itu? Untuk yang payang itu kan di hari-hari ini tuh banyak yang Daerah mana udah sih kamu? Lamongan Utara, Pantura. Lamongan. Ya? Kalau misalnya yang payang itu susahnya itu kalau mau ambil data itu terkadang orangnya udah berangkat gitu loh Pak. Kan 14 sampai 15 hari. Jadi kalau misalnya di hari-hari ini itu banyak yang udah melaut. Ya. Tapi kalau misalnya orangnya untuk di minggu-minggu ini bisa saya wawancarai ya boleh juga kalau misalnya saya ambil yang itu. Ya, boleh. Ini prioritas kamu yang pertama di nelayan payang, terus yang kedua rokok, yang ketiga ayam potong tadi ya. Prioritasnya begitu. Upayakan dapat minggu ini sebelum berangkat dia. Nah, begini. Gimana Pak? Yang kamu perlu di sini adalah bahan bakarnya beli dari mana, modelnya seperti apa, pinjam dulu atau gimana. Terus nanti ada es batu yang untuk mendinginkan, untuk pengawetkan ikan itu di kapal itu ya. Nah itu utang atau gimana. Nah terus modal untuk melaut itu pasti ada juragan darat dan juragan laut. Pasti ada itu. Nah itu nanti tanyakan. Kalau kamu bisa wawancarai juragan darat, dia selalu di darat, tidak pernah melaut. Pasti akan hanya duit aja yang dia keluar. Gitu. Nah kalau nelayan kan pekerja ya, anggap saja pekerjanya di sana. Itu bisa kamu wawancarai, gitu ya. Terus kemudian, siapa pemilik kapal? Juragan laut. Juragan laut hanya memiliki kapal, tetapi juragan laut tidak memodali operasi penangkapan. Strukturnya seperti itu. Pak Ari pernah penelitian di Berondong sana, di Lamongan. Nah rumah di situ Pak. Berondong. Iya. Berondong. Iya. Ah, udah guys. Udah. Prioritasnya ke situ. 80% kamu ke situ aja. Ya, situ aja. Oh iya, Pak. Itu gini. Siapa namanya? Linda. Lin, kamu fokuskan di sana. Nanti kalau memang skripsi, itu kamu sudah punya data. Nah, kamu bisa dari sisi polarisasinya, dari sisi stratifikasi sosialnya, dari sisi interaksi sosialnya, dari sisi sosiologi perikanannya, sosiologi pesisirnya, banyak itu, banyak di sana. Ya, itu. Oh iya Pak, nanti saya bisa konsultasi lagi di Telegram ya Pak. Boleh, silakan, Jeffrey. Nah, yang menarik ya Lin, seperti itu. Yang menarik teman yang lain ya, misalnya di pesisir Pamekasan, itu boleh. Hampir sama. Tipologinya seperti itu. Bahkan bank itu buka seperti BRI, koperasi gitu ya. Itu bukanya malam sebelum operasi penangkapan. Kalau siang dan pagi tutup mereka. Karena berangkatnya nelayan kan malam. Kalau one day fishing ya, banknya bukanya malam. Untuk sini. Termasuk jualan solar, termasuk jualan makanan itu berangkatnya malam ya. Bukanya warung-warung tuh untuk ini bekal malam. Itu menarik nanti. Pembagian kerja di antara pekerjanya dan kapten kapal dengan pendeganya, dengan juru-jurunya, juru arus, juru pantau, juru angkut, juru kuras air ya, terus juru pancing, juru tarik jala, itu akan macam-macam. Menarik. Itu bisa jadi skripsi itu, menarik ya. Ya, itu Lin.
Silakan yang lain. Menarik di pesisir. Di perkebunan juga banyak itu. Perkebunan ya. Industri ya. Barangkali Pak, saya ada saudara yang punya kebun kelapa sawit. Wah, itu menarik itu. Itu bisa ya. Ya kan kamu nggak perlu ke Kalimantan kan, tanya by WA, by voice chat kan bisa. Nah gitu. Nah, sekarang kan pandemi. Masa kamu mau ke Kalimantan? Mungkin. Gitu. Ternyata paman saya Pak kerja di kelapa sawit sebagai pekerjanya. Terus paman saya itu nanti mau mengenalkan manajernya. Saya wawancarai, mau Pak? Ya boleh, silakan. Nah, gitu. Ya, itu ya. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Aina. Saya Pak Kori. Nah, mana kan? Saya di sini itu mau ngambil industri penggilingan padi. Nah, industri masih bingung di bagian social mapping karena itu 3 Pak di sini. Tapi produksinya banyak gitu. Yang banyak yang mana? Produksinya itu banyak yang dihasilkan beras-berasnya, tapi karyawannya cuma 3. Apakah di situ tetap boleh, Pak? Kalau seperti gitu, kamu nanti harus detail di ininya, proses distribusinya, ya kemana saja. Kan produksinya banyak, gitu kan? Proses produksi banyak kan harus didistribusikan. Nah, proses distribusinya ini memerlukan relasi yang tidak sedikit ya, pasti itu toko-toko besar, panen atau macam-macam. Mungkin bisa jadi kirimnya berasnya polos, terus kemudian dicap oleh apa namanya toko lain produksinya. Itu bisa banyak terjadi. Branding seperti gitu tuh banyak. Ya, boleh. Silakan dari seperti itu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ada yang ini enggak? Batik? Wah, di Sumeneb, Pamekasan banyak tuh. Mana ya? Kok nggak muncul nih? Saya batik, Pak. Oh, siapa ya ini? Siapa itu? Siapa ya? Francisca. Iya. Iya, ya. Aku sih. Di Ponorogo tapi Pak. Oh, enggak apa-apa, boleh. Aku juga. Terus, ya, yang kamu tekankan di sini adalah batik cap atau batik apa sini? Batik tulis. Terus kemudian konsumennya, sasarannya yang mana? Gitu. Konsumen kelas menengah, kelas bawah, atau kelas atas, kan beda itu. Jadi kalau batik tulis kan mahal tuh, pewarnaannya alami atau macam-macam kan, gitu. Terus distribusinya seperti apa? Barangkali tidak hanya sekedar menjual batik, tapi dia menerima menjadikan baju sekalian, batiknya itu dijahit sesuai model-model yang kayak mak-mak sekarang tuh loh, apa tuh, yang baju kayak kelelawar itu ya. Hari bilang bajunya lebar-lebar begitu, saya bilang itu kayak kelelawar. Jadi seperti itu model ya, mohon maaf ya, suka ini, tapi saya itu ya memang ini saya bilangnya modelnya model kayak kelelawar, kayaknya panjang gitu. Jadi seperti itu ya. Nah itu Francisca, boleh silakan ya, terus ya. Iya, Pak. Nah itu ada di kelasmu nyoba usaha tuh ngajukan PKM, disetujui itu universitas Pak Ari yang bimbing PKM batik ekoprint. Ada yang di kelas ini ada enggak yang jadi anggotanya? Anggota Korea punya kelompok saya. Lah itu Kori, itu tanya Kori, bener kan Kori? Iya. Tapi masih Pak, setelah upload proposal. Apa?
Bukan masih Iya, kan tuh. Iya, kan sudah disetujui dengan tinggal proses penelitiannya. Bagus itu, EcoPrint itu. Nanti bisa branding EcoPrint prodi sosiologi, ya, itu keren. Ya, jadi batik EcoPrint khusus hanya untuk prodi sosiologi dan semaknya. Oh, keren. Saya maunya ke sana nanti. Nah, itu keren. Nah, gitu ya. Nah, itu. EcoPrint sekarang lagi booming, itu bagus ya. EcoPrint pewarnaan alami dari daun-daun bekas bisa, dari daun yang masih ini bisa, ditempel-tempel begitu terus kemudian diberikan warna. Wah, keren. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Satu pertanyaan lagi ya. Sudah cukup, udah lama. Cukup. Enggak ada. Oke, kalau nggak ada ya sudah, saya tutup. Jadi begitu. Nah, mohon maaf, kalian tidak bisa diikutkan dalam kuliah umum karena kalian ada apa namanya, ya mata kuliah yang diganti begitu ya. Saya lupa materinya siapa. Ya nggak apa-apa, tapi materinya tetap saya berikan di kalian bisa baca sendiri. Kalau memang mau tanya ya tanya ke Pak Ari, nggak apa-apa. Karena kelas A, C, D itu besok kuliah umum sama-sama. Enak, rame. Nah, gitu. Mohon maaf ya, itu kelas B. Oke, gitu aja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan saya tutup. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau mau ini saya rekam ininya. Absen jangan lupa. Saya ingatkan sekali lagi. Ya Pak. Ya Pak, sudah. Oke.